Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya adalah Tiara Bintara Firdaus, biasa dipanggil Tiara. NIM 210611100153, kelas 1E. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar IPS tentang gejala alam yang ada di Indonesia dan di negara tetangga. Sebenarnya apa sih gejala alam itu? Gejala alam adalah keadaan atau peristiwa yang tidak biasa disebabkan oleh alam. Gejala alam bisa kita sebut juga dengan bencana alam. Gejala alam berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, bencana alam atau gejala alam alami, yaitu bencana yang disebabkan oleh alam. Contohnya ada gempa bumi, tsunami, El Nino, gunung meletus, dan sebagainya. Yang kedua, bencana alam karena perbuatan manusia, yaitu bencana yang terjadi dikarenakan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Contohnya, banjir dan tanah longsor. Ada beberapa gejala alam yang ada di Indonesia, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Mari kita pelajari lebih lanjut. Gejala alam pertama yang ada di Indonesia adalah gunung meletus. Gunung yang dapat meletus adalah gunung berapi yang masih aktif. Di Indonesia ada banyak gunung berapi yang masih aktif. Di antaranya ada Gunung Kelut, Gunung Merapi, dan Gunung Krakatau. Gunung berapi dapat meletus karena adanya gerakan magma dari perut bumi dan keluar melalui permukaan bumi. Ciri-ciri gunung akan meletus. Yang pertama, naiknya suhu udara. Yang kedua, mata air mulai surut. Yang ketiga, tercium bau belerang. Yang keempat, binatang mulai turun dari gunung. Gejala alam atau bencana alam yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi karena adanya pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Gempa bumi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng permukaan bumi. Gempa tektonik ini adalah jenis gempa yang sering terjadi di Indonesia. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas dari gunung berapi. Gempa ini biasanya terjadi ketika gunung berapi akan meletus. Yang ketiga adalah gempa tanah runtuh. Gempa tanah runtuh adalah gempa karena runtuhnya tanah. Gempa ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pertambangan. Gejala alam yang ketiga adalah tsunami. Tsunami artinya adalah gelombang ombak lautan. Penyebab terjadinya tsunami adalah gerakan tiba-tiba terhadap air laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut. Perubahan bentuk dasar laut disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, dan longsor di dasar laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Yang pertama, air laut surut secara tiba-tiba. Yang kedua, terlihat gelombang tinggi berwarna hitam tebal di garis cakrawala. Ketiga, terdengar ledakan dari dalam laut. Tanda-tanda tsunami selanjutnya adalah terdengar suara gemuruh akibat pergeseran lapisan tanah. Terakhir, tercium bau garam, amis, atau belerang yang sangat menyengat. Gejala alam yang keempat adalah banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya, menggenangnya, dan mengalirnya air ke daratan. Penyebab dari terjadinya banjir itu dibagi menjadi dua, yaitu karena sebab alami dan karena sebab ulah manusia. Penyebab alami dari terjadinya banjir, pertama, curah hujan yang tinggi, kedua, erosi atau pengikisan tanah, yang ketiga, posisi wilayah yang lebih rendah, yang terakhir naiknya air laut ke permukaan. Sedangkan ulah manusia yang dapat menyebabkan banjir itu ada 4. Pertama, karena pengundulan hutan. Kedua, karena kerusakan daerah aliran sungai. Ketiga, bangunan beton dan jalan beraspal yang banyak. Terakhir, membuang sampah sembarangan ke sungai. Gejala alam yang kelima adalah angin topan. Angin topan adalah angin yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum.
umum. Penyebab dari terjadinya angin topan, yang pertama, udara yang sangat panas. Ketika udara panas, maka atmosfer bumi akan menerima suhu panas yang lebih besar. Namun, tekanan udaranya rendah. Karena perbedaan inilah akan menimbulkan sebuah pusaran angin yang disebut dengan angin topan. Yang kedua, karena penguapan air laut. Penguapan air laut yang berlebihan akan menimbulkan pembekuan. Dari pembekuan ini akan menyebabkan pusaran air yang mempunyai kecepatan tinggi. Yang ketiga adalah tekanan udara. Ketika tekanan udara mengalami perbedaan, maka akan membentuk sebuah pusaran angin. Tanda-tanda akan terjadinya angin topan, yang pertama adanya peningkatan suhu udara. Yang kedua, binatang mulai bergerak menjauh. Yang ketiga, muncul awan dalam bentuk tertentu. Yang keempat, angin yang bergerak sangat cepat. Gejala alam yang keenam adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa jatuhnya tanah, batuan atau material batuan keluar dari lereng. Penyebab utama dari terjadinya tanah longsor adalah hilangnya daya rekat permukaan tanah. Selain itu juga disebabkan oleh erosi, hujan yang lebat, beban berlebih, dan getaran atau gempa bumi. Tanda-tanda terjadinya tanah longsor, yang pertama, muncul retakan di lereng. Kedua, mata air mulai muncul tiba-tiba. Ketiga, air sekitar lereng menjadi keruh. Keempat, penurunan permukaan tanah. Dan yang kelima, tebing rapuh dan kerikil berjatuhan. Sekarang kita ke gejala alam di negara tetangga. Apa yang disebut dengan negara tetangga? Negara tetangga adalah sebutan untuk negara yang letaknya itu dekat dengan Indonesia. Ini adalah sedikit contoh dari negara tetangga Indonesia. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, dan Laos. Selain ini, masih banyak negara tetangga Indonesia, seperti Jepang, Cina, dan yang lainnya. Lalu, apa saja gejala alam yang ada di negara tetangga? Mari kita pelajari bersama. Gejala alam pertama di negara tetangga adalah gempa bumi. Negara yang mengalaminya diantaranya ada Jepang dan Taiwan. Jepang merupakan negara yang memiliki resiko tinggi terhadap gempa dan letusan gunung, sama seperti Indonesia. Sedangkan Taiwan mengalami gempa sebesar 7,1 skala Richter, akibatnya jaringan internetnya terganggu. Yang kedua adalah badai atau topan. Di antara negara yang pernah mengalaminya itu ada Filipina. Filipina mengalami badai yang disebut dengan badai atau topan durian dengan kecepatan 225 km per jam. Apa akibat badai tersebut? Akibatnya, badai tersebut dapat mengangkat atap rumah, kemudian menerbangkan jendela, terus badai tersebut juga mencabut pohon dari akarnya. Selain Filipina, negara Cina juga pernah dilanda badai atau topan. Badai tersebut disebut dengan badai Saomai. Dengan kecepatan 216 km per jam, akibat dari badai tersebut adalah dapat menenggelamkan 1.000 kapal yang sedang berlayar pada saat itu. Negara Vietnam juga pernah dilanda badai atau topan. Akibat dari badai atau topan tersebut adalah mengakibatkan banyak orang yang meninggal dunia. Kemudian ratusan kapal karam dan mengakibatkan juga ratusan rumah menjadi rusak. Gejala alam yang ketiga ada tanah longsor. Salah satu negara yang pernah mengalaminya adalah negara Filipina. Akibatnya ratusan rumah menjadi terkubur. Penyebabnya dikarenakan adanya hujan yang terus-menerus dan tanahnya menjadi labil, sehingga ikut hanyut bersama dengan air hujan. Yang keempat ada gejala alam banjir. Di antara negara yang pernah dilanda banjir itu ada Malaysia dan juga ada negara Singapura. Banjir di Malaysia menyebabkan jalur transportasi terputus. Dan banjir di Singapura menyebabkan tanah longsor dan putusnya jalur transportasi. Yang terakhir ada El Nino. El Nino itu adalah sebutan untuk fenomena di mana suhu permukaan laut mengalami peningkatan. Biasanya itu terjadi 4 tahun sekali dan di akhir tahun seperti bulan Desember. Akibatnya menyebabkan kekeringan panjang sehingga sering terjadi kebakaran. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi bencana alam?
alam. Nah, di sini kita hanya membahas cara menghadapi 5 bencana alam. Kita mulai dari bencana alam banjir. Banjir itu merupakan bencana alam karena ulah manusia, sehingga kedatangannya itu dapat dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Salah satunya itu dengan reboisasi atau penanaman hutan kembali agar daerah resapan air itu tidak hilang. Banjir juga dapat dicegah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kita membuang sampah sembarangan, maka aliran airnya akan tersumbat. Kalau di sungai itu menyebabkan airnya meluap sehingga terjadi banjir. Untuk mencegah banjir juga perlu dibuat saluran air yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya agar air itu dapat mengalir dengan baik dan lancar. Namun, ketika banjir sudah terjadi, kita bisa melakukan tindakan seperti dengan mengamankan surat-surat penting, agar surat tersebut tidak ikut hanyut bersama dengan air banjir. Mematikan aliran listrik juga perlu dilakukan karena agar tidak terjadi konsleting. Ketika air sudah mulai naik, maka segeralah untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman. Sama seperti halnya banjir, tanah longsor juga dapat dicegah. Pencegahan bisa dengan membuat terasering. Terasering adalah cara untuk menyusun tanah dengan bertingkat. Tujuannya agar meningkatkan resapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran air di permukaan, sehingga dapat memperkecil terjadinya erosi atau pengikisan tanah. Perlu juga dibuat dinding penahan di lereng yang terjal untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Tidak menebang pohon sembarangan juga dapat mencegah terjadinya tanah longsor, karena pohon itu dapat menopang tanah sehingga tidak terjadi longsor. Ketika longsor sudah terjadi, kita dapat melakukan tindakan dengan segera berlari ke tempat yang lebih aman, yaitu yang berlawanan dengan lereng. Kemudian membantu orang apabila memungkinkan, seperti orang tua, orang sakit, dan anak-anak, dan melingkarkan tubuh seperti bola dan melindungi kepala. Ini ketika kita tidak bisa lari lagi. Sekarang kita ke gempa bumi. Gempa bumi tidak bisa dicegah, sehingga ketika terjadi gempa bumi segera keluar dari ruangan menuju tempat yang lebih lapang. Kalau tidak memungkinkan untuk keluar, bisa dengan berlindung di bawah meja untuk melindungi kepala dari benda-benda yang jatuh. Ketika sudah berada di luar ruangan, jangan berada di sekitar pohon yang listrik ataupun tembok. Karena apa? Ketika nanti benda-benda tersebut roboh, maka tidak akan menimpa kita yang berada di dekatnya. Ketika masih berada di dalam ruangan, berusahalah untuk melindungi kepala. Bisa dengan telapak tangan, helm, buku, atau yang lainnya. Kemudian ketika berada di daerah pantai atau laut, segeralah untuk menjauhi laut, karena gempa bumi itu dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Ketika sedang berada di dalam kendaraan, maka segeralah hentikan kendaraan dan berlari menuju ke tempat yang lebih lapang. Gunung meletus juga terjadi secara tiba-tiba. Ketika terjadi gunung meletus, segeralah untuk memantau informasi agar dapat menentukan langkah yang bisa dilakukan selanjutnya. Selanjutnya, segera masuk ke rumah dan tutup pintu dengan rapat agar debu tidak masuk ke dalam rumah. Jika dirasa kurang aman, pergi ke posko bencana. Gunung meletus menyebabkan adanya debu dan gas beracun. Oleh karena itu, perlu untuk melindungi pernafasan. Salah satunya dengan cara memakai masker. Selanjutnya adalah tsunami. Ketika terjadi tsunami dan kita sedang berada di sekitar pantai, maka segeralah untuk menjauhi daerah pantai. Jauhi juga daerah sungai dan jembatan, karena jembatan itu rentan ambruk akibat terkena arus dari tsunami. Bagaimana kalau sedang berada di lautan? Maka segeralah bergerak ke tengah laut, karena tekanan di tengah laut itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di pesisir pantai. Masyarakat pesisir pantai juga perlu untuk menyiapkan tas siaga bencana. Jadi ketika tiba-tiba terjadi tsunami, maka alat-alat dan barang-barang yang penting dan diperlukan sudah ada di dalam tas tersebut untuk memudahkan menentukan tindakan ketika menghadapi gejala alam. Maka perlu diketahui daerah rawan dan gejala awalnya. Pertama, banjir. Daerah yang rawan terjadi banjir adalah batas daerah sungai dan lakukan di dataran yang tidak rata dan di dataran
besaran banjir. Gejala awalnya hujan dalam waktu yang lama, curah hujan tinggi dan air naik ke permukaan. Yang kedua, tanah longsor. Daerah yang rawan tanah longsor adalah daerah yang batuan lepas dan lereng yang curam. Gejala awalnya tiang atau pohon menjadi miring, hujan berlangsung lama dan mulai retak-retak pada tanah. Keempat, gunung meletus. Daerah rawannya ada di lereng dan kaki gunung berapi. Sedangkan gejala awalnya adalah naiknya suhu di air kawah dan adanya gempa. Kelima, ada tsunami. Daerah rawannya ada di palung yang berhadapan dengan palung tektonik atau gunung api laut. Gejala awalnya terdengar suara gemuruh dari lautan. Laut menyusut secara tiba-tiba, tercium bau amis, dan burung terbang dengan cepat menuju daratan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.